Halo teman-teman, selamat datang di channel CAT TVT, tempatnya belajar CAT yang disampaikan secara menarik dan dijelaskan secara terperinci, dan nantinya akan saya berikan beberapa tips dan trik fitur-fitur yang bisa membantu kalian untuk memudahkan belajar menggambar dengan menggunakan Autodesk Inventor. Seperti apa videonya? Silakan ikuti tutorial yang saya buat. Pertama-tama untuk membuat gambar 3 dimensi seperti yang ada di layar ini, kita buka aplikasi Autodesk Inventor. Ini yang saya pakai adalah Inventor Profesional 2026. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Inventor. Untuk cara membuatnya, kita mulai dengan pilih New, kemudian kita pilih satuannya metris, setelah itu pilih standar, pilih metri PT, kemudian grid. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita akan masuk di perintah 3D. Kita rubah dulu, kita memulai sketch. Setiap kali memulai sketch harus kita aktifkan start 2D sketch. Kemudian kita tentukan gambar ini mau kita mulai dari tampak atas, kanan, atau depan. Kita lihat dulu gambarnya. Jadi gambar ini nanti akan saya buat dari bawah dulu. Nah, maka yang terlihat adalah pandangan atas. Jadi kita pilih tampak atas. Kemudian saya mulai membuat dengan memilih rectangle. Saya pilih yang itu point center supaya nanti posisinya berada di tengah-tengah. Kita lihat dulu untuk ukurannya. Dia mempunyai panjang 50 plus 35, kemudian lebarnya 30. Oke, kita ukur dulu. Tadi 30, 35 plus 50. Kita enter. Setelah itu yang lebarnya ini 30. Kita pilih top supaya gambarnya terlihat lebih besar. Kemudian kita cek di sini ada lingkaran, ada diameter 8, 16, kemudian yang setengah lingkaran ini mengikuti dari lebar. Kita buat dari titik tengah yang ada tanda hijau ini. Kita mulai dari yang terkecil dulu, 8, kemudian 16, setelah itu 30. Setelah jadi, kita fokus ke area yang lain. Kita beralih ke sini. Di sini perlu diketahui lebarnya dia 50. Kemudian di sini ada ketinggian ini 10, kemudian 15, kemudian jaraknya ini 10, ketinggian totalnya 45. Oke, kita mulai buat sketnya dulu. Oke, sorry, kita pilih yang line. Kita buat garisnya dulu. Kita bikin garisnya dulu. Tadi yang paling panjang 35, kemudian yang area sini 10, kemudian ini 15, dan yang ini sisanya 10. Kita save saja. Setelah itu di sini ada garis yang lebih lebar karena tadi lebarnya 50. Kita buat saja, buat garisnya terlebih dahulu. Oke, garis sudah dibuat. Setelah itu kita ukur. Jadi di sini dia lebarnya 50. Karena di sini tadi awalnya 30, berarti ada lebihannya masing-masing 10. Maka dia akan otomatis bergeser. Ini sudah sesuai. Kemudian garis yang ini kita panjangkan pakai perintah extend. Kita panjangkan, kita panjangkan, kita panjangkan, kita panjangkan, maka otomatis dia akan panjangnya berubah. Jadi setelah itu kita hapus garis yang tidak terpakai. Ini kita hapus. Nah, jika dia menolak untuk dihapus, maka kita hapus ukurannya dulu, kita delete, kemudian kita trim, maka dia akan bisa dihapus. Nah, jika ini juga tidak bisa, berarti dia masih aktif ukurannya, bisa kita hapus dulu. Nah, itu area yang ini juga kita hapus. Oke, yang ini tidak mau, kita biarkan saja. Setelah itu kita buat ketebalan menggunakan extrude.
Sini ketebalannya 12, kemudian yang sebelah sini 10. Kita mulai buat ketebalannya. Yang ini 12, kita masukkan angkanya dan kita plus. Yang ini 10 dan kita plus lagi, kita cek yang ini tingginya 45 sama dengan yang area sini. Kita masukkan namanya 45. Oke, sketch 3D awal ini sudah saya buat. Kemudian kita buat lengkungnya R6 ini menggunakan perintah fillet. Kita fillet, ini kita rubah angkanya menjadi 6. Kemudian area yang sebelah kiri juga kita buat 6 dan kita oke. Kemudian kita lihat lagi mana yang harus difilet. Nah, ini juga ada yang difilet. Difilet dengan ukuran R10. 10. Oke, di sini ternyata ada satu ketinggian yang terlewat. Di sini ada ketinggian 12 plus 2. Jika sketnya tidak tampak, kita lihat di model browser sketch 1, ini pilih kanan, kemudian klik visibility, nah itu pilih extrude, kita cari, nah, sebelah ini kita rubah 14 dan kita oke. Nah itu visibility bisa dihilangkan lagi sketnya. Nah, area yang ini sudah jadi. Sekarang saya akan membuat bagian yang tengah ini, segitiga yang tengah. Ukuran panjangnya ini 35, tingginya sama dengan tinggi yang ada di sini. Dan tebalnya 10. Nah, karena ini sketnya berada di tengah, kita pakai bantuan offset plane. Nah, di sini ada plane, kita pilih panah ke bawah, kita pilih offset plane. Kita buat sket di tengah-tengah. Ini kita offsetkan minus 25 karena tadi lebar totalnya 50. Ini yang cara pertama, atau bisa juga pakai cara yang kedua. Ini kita buka originnya, kemudian kita pilih sket yang memotong di tengah. Nah, seperti ini, karena tadi saya buat sketnya dari tengah. Kita pilih saja, kemudian kita mulai sket di sini. Setelah itu tekan F7 supaya tampilan tengahnya terlihat. Kemudian kita pilih garis yang paling atas menuju garis ke bawah. Kemudian kita bikin, sketnya ada sedikit kesalahan, kita bikin dari sini sampai ke atas, kemudian kita bikin dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita ukur dari titik ini ke titik yang tinggi 35. Kemudian kita finish. Setelah itu kita extrude. Nah, ini dia sudah mendeteksi. Pilih direction yang simetris. Kemudian ketebalannya 10. Setelah itu kita pilih OK. Oke, sketch yang dari tanpa samping ini sudah terlihat. Kemudian kita buat lubangnya ini ada 2 dengan diameter 6 dengan jarak di sini kita lihat dia jaraknya besar 30. Kita bikin saja di sini sketnya awal, kita pilih sisi yang mau kita buat sketch, diameternya 6, kemudian kita enter. Yang ini juga 6, enter, dan kita ukur di sini jaraknya 30. Kemudian kita paskan di tengah dengan klik lingkaran diameter 6 dan titik yang ada di tengah. Sini 15 karena biar berada di tengah-tengah. Setelah itu posisi ketinggiannya di sini dia 10. Kita ukur pakai dimension. Dia 10. Nah, kemudian yang ini juga diatur 10. Nah, supaya posisinya pas. Setelah itu kita finish. Kemudian kita extrude. Ini kita perbesar, ini kita perbesar. Arahnya kita balik. Nah, ke belakangnya kita buat panjangnya kita seret saja sampai benar tembus. Nah, dari sini sudah tembus. Kemudian yang area ini juga kita buat sketnya. Di sini dia mempunyai diameter 8. Di sini nanti diameternya 8, kemudian panjangnya 30. Nah, panjangnya.
Untuk yang bentuk seperti ini kita pakai slotnya ini saya pilih slot center point, saya paskan dulu, pastikan yang ini titik tengah, ini sejajar. Dia total panjangnya 30. Kalau slot center point kita bagi dua, berarti ini 15. Kita buat dulu. Kemudian di sini tadi diameternya 8. Oke. Kita ukur dulu diameternya di sini 8. Jadi kita tes dulu ini dan ini. Nah, ini sudah 8. Kemudian panjangnya di sini tadi 30. Oke, sudah 30. Sekarang kita sejajarkan dia supaya berada di tengah pakai bantuan vertical constraint. Di vertical constraint ini fungsinya untuk mensejajarkan antara titik yang vertikal, atas bawah atau bawah atas. Setelah itu kita ukur jaraknya ini 10 dari titik pusat ke yang paling tinggi. Kita ukur 10. Setelah itu kita finish. Kemudian kita extrude-nya juga cut. Ini tadi lebarnya 10, kita buat 10 juga bisa atau melebihi 10 tapi tidak sampai menabrak dinding yang lain. Ini saya buat 14,5 sudah cukup. Nah, maka gambar 3 dimensinya sudah jadi sesuai dengan contohnya. Setelah itu untuk merubah warna kita bisa ke default. Di sini akan banyak sekali pilihan warnanya. Ini lebih ke finishing dari material. Kemudian untuk materialnya ini bisa kita pilih juga, misal saya mau pakai iron cast, kemudian bisa kita ganti warnanya, misal warna metal, materialnya seperti ini. Untuk mengunci tampilan home, kita bisa pilih salah satu kubus, kemudian kalau misal ini yang mau kita buat jadi tampilan home, ini bisa kita klik kanan, kemudian fit to view. Maka ketika dipilih home, dia akan aktif seperti yang kita fit to view kan tadi. Kemudian untuk menentukan mana yang jadi pandangan depan, misal ini mau kita buat jadi pandangan depan, kita klik kanan, kita pilih front, maka ini akan berubah menjadi pandangan depan. Oke, sekian untuk penjelasan saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.